Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya dan Ibu Anita selaku dosen di mata kuliah manajemen konflik ini yang saya hormati. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami mengenai pengaruh gaya manajemen konflik terhadap kinerja anggota dalam organisasi mahasiswa. Untuk pendahuluan, kelompok mahasiswa memiliki peran penting sebagai sarana untuk melatih kemampuan kepemimpinan, kerjasama, komunikasi, dan juga interaksi sosial. Namun, dalam pelaksanaannya ini sering terjadi perbedaan pendapat maupun sifat antar anggota yang dapat menimbulkan konflik. Konflik tersebut sebenarnya merupakan hal yang wajar dalam sebuah kelompok. Cara penanganan konflik menjadi faktor penting yang menentukan apakah konflik akan berdampak positif atau negatif bagi kelompok. Jika dikelola dengan baik, konflik dapat meningkatkan hubungan antar anggota, memperbaiki kerjasama, dan meningkatkan produktivitas kelompok. Nah, untuk sebaliknya itu, jika tidak ditangani dengan tepat, konflik dapat menghambat koordinasi dan menurunkan kinerja kelompok. Produktivitas kelompok sendiri dipengaruhi oleh komunikasi, koordinasi, dan juga pembagian tugas yang efektif. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh gaya manajemen konflik terhadap produktivitas anggota dalam kelompok mahasiswa dengan menggunakan metode kuantitatif melalui survei. Next. Baik, selanjutnya ada metode penelitian. Jadi metode penelitiannya ini kita menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei, yaitu kita kayak menyebarkan di form untuk mengetahui pengaruh gaya manajemen konflik terhadap kinerja anggota organisasi mahasiswa. Jumlah responden dalam penelitian ini tuh sebanyak 35 anggota aktif organisasi HIMA, DAC, dan RTU yang ada di program studi ilmu administrasi negara. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu memilih responden berdasarkan kriteria tertentu seperti aktif dalam organisasi dan pernah mengalami konflik organisasi. Pengumpulan data dilakukan untuk melalui kuesioner Google Form dengan skala Likert 1 sampai 5. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan analisis deskriptif dan regresi linear sederhana dengan bantuan aplikasi IBM SPSS untuk mengetahui hubungan antar variabel. Oke, selanjutnya kita membahas bagian hasil, di mana kita itu membagikan Google Form kepada 3 organisasi di AN, yaitu HIMA, DAC, dan RTU. Dalam pembagian ini tuh diisi dengan 36 responden. Dan kami dari hasil ini, hasil pertama itu ada hasil validitas, di mana sumber variabel X ini adalah gaya manajemen konflik atau variabel X, dan seluruh item ini dinyatakan valid karena memiliki nilai korelasi positif dan nilai signifikasi di bawah 0,05. Dan nilai korelasi tertinggi terdapat pada item P4 sebesar 0,861. Sedangkan nilai terendah terdapat pada item P10 sebesar 0,576. Hasil tersebut menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan mampu mengukur variabel gaya manajemen konflik dengan baik dan layak digunakan. Lalu untuk variabel I-nya itu adalah kinerja anggota organisasi. Seluruh item pertanyaan itu dinyatakan valid karena memiliki hubungan yang signifikan dengan skor total variabel. Seluruh item memiliki nilai signifikasi sebesar 0,00 atau di bawah 0,05. Nah, nilai korelasi tertinggi terdapat pada item P1 sebesar 0,946, sedangkan terendahnya itu di P5 sebesar 0,859. Dengan demikian, seluruh item ini tuh dinyatakan valid dan layak digunakan dalam penelitian. Jadi next. Lalu untuk hasil uji reliabilitas, variabel gaya manajemen konflik ini tuh
memperoleh nilai sebesar 0,924 dari 10 item pertanyaan. Karena nilainya lebih besar daripada 0,70, maka instrumen penelitian dinyatakan sangat reliabel. Lalu untuk variabel yang Y atau kinerja anggota organisasi diperoleh itu sebesar 0,969. Nilai ini itu berada di atas 0,70 sehingga variabel kinerja anggota organisasi dinyatakan sangat reliabel. Dengan demikian, kedua variabel ini itu dinilai reliabel dan layak digunakan untuk mengukur pengaruh gaya manajemen konflik terhadap kinerja anggota organisasi mahasiswa. Bisa di next. Lalu selanjutnya ada hasil uji. Yang pertama itu uji hipotesis, di mana dari ketiga poin ini itu dapat disimpulkan kalau gaya manajemen konflik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggota organisasi mahasiswa. Lalu pada persamaan regresi ini, yaitu Y sama dengan 22,223 plus 0,399 X. Dari hasil itu disimpulkan bahwa setiap peningkatan gaya manajemen konflik sebesar satu satuan akan meningkatkan kinerja anggota sebesar 0,399. Jadi next. Di sini ada pembahasan di mana yang pertama ada pengaruh gaya manajemen konflik terhadap kinerja anggota. Berdasarkan hasil penelitian, gaya manajemen konflik terbukti memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggota organisasi mahasiswa. Hal ini dapat dilihat dari analisis regresi linear sederhana yang menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,015, di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Artinya, semakin baik cara organisasi dalam mengelola konflik, maka semakin meningkat pula kinerja anggota organisasi tersebut. Yang kedua ada teori Thomas dan Kilman. Dalam teori ini menjelaskan bahwa terdapat 5 gaya manajemen konflik, yaitu competing, collaborating, compromising, avoiding, and accommodating. Yang ketiga, ada dampak positif manajemen konflik. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengelolaan konflik efektif mampu meningkatkan kualitas interaksi antar anggota organisasi. Konflik yang diselesaikan dengan baik dapat memperkuat koordinasi, memperjelas pembagian tugas, serta menciptakan hubungan kerja yang lebih harmonis. Yang keempat, ada konflik dan pengambilan keputusan. Konflik yang ditangani secara tepat ternyata juga dapat memberikan dampak positif terhadap proses pengambilan keputusan. Lalu yang kelima ada dampak gaya avoiding. Penelitian ini menemukan bahwa masih ada anggota organisasi yang cenderung menggunakan gaya avoiding atau menghindari konflik. Terus yang keenam ada konflik tidak selalu negatif. Hasil penelitian membuktikan bahwa konflik tidak selalu memberikan dampak negatif bagi organisasi. Konflik yang dikelola dengan baik justru dapat menjadi sarana evaluasi, pembelajaran, dan pengembangan organisasi. Boleh di next. Lalu ada kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian, gaya manajemen konflik berpengaruh positif terhadap kinerja anggota organisasi mahasiswa. Gaya kolaborasi dan kompromi menjadi pendekatan yang paling efektif karena mampu meningkatkan komunikasi, kerjasama, dan juga koordinasi antar anggota. Sebaliknya, gaya menghindari konflik dapat menghambat penyelesaian masalah dan menurunkan efektivitas organisasi. Oleh karena itu, pengelolaan konflik yang baik sangat penting untuk menciptakan organisasi yang harmonis dan juga produktif. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.